Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Bu Embun di pertemuan 2. Semoga tidak bosan dan mudah-mudahan kalian semua mahasiswa saya selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di pertemuan 2 kali ini saya akan membahas tentang Smart City dan arsitektur sistem e-commerce. Smart City ini maksudnya adalah kota pintar ya. Jadi bagaimana mewujudkan kota pintar itu tanpa, walaupun dimanapun kita berada, tetapi kita masih dapat bertransaksi atau berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan juga mengurangi tunai ya, cashless. Smart City ini adalah konsep untuk pengembangan implementasi teknologi pada perkotaan. Kayak Smart City ini di dalamnya akan ada teknologi-teknologi yang akan berkolaborasi untuk menciptakan Smart City. Konsep awalnya diterapkan di negara maju, contohnya Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kalau untuk negara berkembang itu masih sedikit ya. Paling kalau Asia Tenggara mungkin sudah seperti Singapura, Malaysia, kalau Indonesia belum. Karena memang Indonesia ini masih terlalu banyak tradisional dan masyarakatnya belum bisa menerima untuk keseluruhan untuk Smart City. Smart City di bidang ekonomi atau smart economic. Ini diharapkan mampu memberikan solusi yang pertama, mengurangi jumlah pengangguran. Karena dengan Smart City ini otomatis karyawannya nambah. Kejahatan sosial juga berkurang karena memang kurangnya interaksi langsung ya. Jadi kita interaksinya lewat online. Yang kedua ini potensi akan terkelola dengan baik. Potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Yang pertama jumlah pengangguran, saya bahas dulu deh. Jumlah pengangguran ini akan berkurang karena seandainya nih si Smart City menerapkan, kita kan di Smart City itu biasanya di satu kota itu ada RT, RW, kelurahannya. Nah di RT itu ada namanya iuran tunai, iuran bulanan. Mungkin untuk iuran sampah atau iuran damsos, dana sosial. Itu bisa diterapkan di Smart City ini. Bisa menggunakan aplikasi dan tidak menggunakan uang tunai. Jadi kita tinggal membuat aplikasi yang di Android yang bisa diakses semua warga. Nah itu ada namanya aplikasi namanya Kampung Merah Putih atau KMP. Itu kebetulan yang membuat adalah suami saya sendiri beserta rekan kerjanya. Itu bisa dilihat RT Smart City. Jadi Smart City RT atau RT Smart City ya. Mengurangi untuk mobilisasi. Jadi di mana saja bisa membayar, atau misalkan jika ada tamu itu akan terlihat, oh ada tamu nih, atau ada urgent kebakaran atau apa sudah terlihat di aplikasi tersebut. Nah, otomatis jumlah pengangguran akan berkurang karena akan membutuhkan si programmer atau membutuhkan admin untuk menginput atau mengecek pembayaran iuran. Nah, itu otomatis akan menambah karyawan, dan kejahatan sosial juga berkurang karena tadi contohnya tadi ya, jika ada tamu yang tidak dikenal atau seseorang yang tidak dikenal datang, itu akan terlihat di aplikasi karena bisa jadi tamu yang tidak dikenal tersebut, si satpam di depan itu akan melaporkan ke yang punya rumah. Yang kedua ini potensi akan meningkat, akan terkelola dengan baik. Contohnya, misalkan di satu daerah tersebut ada tukang bubur, ada tukang pempek. Nah itu bisa dibuatkan aplikasi untuk UMKM ya. UMKM aplikasi untuk berjualan secara online. Nah jualannya di lingkup Smart City tersebut, atau di lingkup RT, RW atau kelurahan. Nah itu potensi-potensi akan terlihat, kira-kira potensi daerah tersebut penghasil apa. Yang ketiga, masuknya produk luar negeri yang membanjiri pasaran akan mematikan industri lokal. Makanya dengan Smart City ini kita bisa menghindari masuknya produk-produk luar negeri, atau bahkan bukan menghindari ya, bahkan bisa mendatangkan juga.
Tapi kalau smart city ini insya Allah akan melarang produk-produk luar negeri, karena nanti di smart city ini kita mempunyai produk-produk sendiri dari potensi-potensi di wilayah tersebut. Jadi dari kita untuk kita oleh kita ya. Nah, tadi 3 permasalahan yang ingin diselesaikan. Tercapainya dengan seperti ini, pemanfaatan teknologi informasi secara bijak dan optimal. Nah, untuk tadi namanya Kampung Merah Putih atau KMP itu dimanfaatkan secara bijak dan optimal. Makanya tadi si tamu yang tidak dikenal bisa terlihat. Yang kedua, menciptakan sebanyak mungkin wirausaha ya. Tadi potensinya akan terkelola dengan baik, otomatis wirausaha seperti tukang bubur, tukang pempek, ataupun tukang anyaman atau apa itu akan terlihat di dalam smart city tersebut dengan aplikasi. Yang ketiga, menyerap banyak tenaga kerja karena tadi contohnya tadi memerlukan admin di RT atau wirausaha tadi banyak. Dan peningkatan taraf hidup masing-masing dari penghuni smart city tersebut. Jadi kita tidak perlu mencari pekerjaan, dengan smart city tersebut kita mengeluarkan uang dan kita juga menghasilkan uang. Yang keempat adalah pengelolaan potensi daerah. Nah, siapa tahu di daerah tersebut penghasil kelapa sawit bisa, atau banyak konveksi. Nah, itu bisa juga berjualan baju untuk smart city tersebut. Jadi penghuni-penghuni di smart city tersebut tidak perlu keluar untuk membeli baju, keluar toko. Jadi lingkup tokonya di situ-situ saja. Atau membeli sayur, atau misalkan ada sayuran online ya, jadi tidak perlu keluar ke supermarket. Atau misalkan ada barang bekas yang ingin diberikan ke tukang loak. Nah, itu bisa melalui aplikasi juga, aplikasi loak, misalkan dipanggil. Nah, tukang loaknya itu juga daerah sekitar smart city tersebut. Bagaimana peranan e-commerce dan m-commerce pada smart city? Ada 4 peranan penting. Yang pertama sama tadi, membantu menciptakan banyak wirausaha. Berbasis apa? Berbasis IT. Jadi wirausaha ini harus paham bagaimana caranya jualan online. Yang kedua, membuka lapangan kerja. Wirausaha mungkin saja di smart city tersebut dia mendapat pesanan sehingga membuka lapangan kerja, misalkan untuk membantu membuat pempek atau bubur, ataupun membuat anyaman, ataupun karyawan untuk mengelola sayuran. Yang ketiga ini pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Nah, daerah yang mana? Daerah smart city tersebut. Yang keempat, kolaborasi sejumlah teknologi. Contohnya teknologi apa saja kalau di RT RW itu ada big data ya. Big data itu data-data dari penghuni RT RW tersebut. Lalu ada juga Internet of Things. Nah, Internet of Things ini bisa misalkan smart city menerapkan pengukuran suhu, atau di taman bisa menyiram tanaman secara otomatis. Nah, itu bisa, atau mesin to mesin dan sebagainya. Nah, pada awal tahun 1990 itu internet sudah digunakan, tapi hanya untuk email, file, akses komputer remote. Ini kayaknya tahun-tahun saya nih ya. Nah, baru digunakan, memang waktu itu baru digunakan seperti itu, dan flash disk itu tidak ada, adanya hard disk, adanya CD-ROM. Jadi belum menggunakan flash disk ataupun handphone. Seperti ini gambar arsitektur sistem e-commerce. Jadi di tengah ini ada data center, lalu dia akan mengirimkan di programmable, ada non-programmable, lalu butuh juga keamanan, butuh juga clearing authority, jadi butuh pembersihan data dan akan disuplai juga. Jadi data center ini memegang peranan penting untuk semua sistem e-commerce. Ini namanya big data ya, data center. Membuat arsitektur m-commerce. Apa sih tujuan m-commerce? Mobile commerce, sarana ngumpul bareng antara pelanggan. Ya, karena kalau jualan itu pasti pelanggannya banyak dan akan berkumpul di satu mobile commerce tersebut. Walaupun berbeda-beda tempat ya.
Lalu diharapkan e-commerce menyediakan infrastruktur untuk bertukar layanan. Bertukar layanan ini maksudnya di e-commerce tersebut kita bisa jual, kita bisa beli, kita bisa bayar dengan kartu kredit, debit ataupun yang lain. Itu bertukar layanan. Bagaimana sih aplikasi yang sukses? Aplikasi yang sukses ini adalah menyediakan kemudahan bagi si user. Jadi jangan kalian itu membuat aplikasi yang si user ini sulit untuk memahaminya, atau terlalu banyak menunya, atau warnanya juga terlalu banyak, atau gambarnya terlalu ribet gitu kan. Makanya dibuat aplikasi yang sesederhana mungkin dan si pembeli ini dapat mudah mengerti dan dapat menjadikan sarana untuk menghubungkan transaksi secara online, juga menjamin keamanan. Ini yang penting, keamanan ya, karena data-data itu penting. Contohnya seperti ShopeePay itu, kalau misalkan ada saldonya jangan sampai nanti diambil oleh orang lain yang bukan si user tersebut. Lalu juga aplikasinya ini fleksibel terhadap perubahan bisnis. Fleksibel ini bisa diinstal di mana saja, bisa di Apple, bisa di Android, dan juga bisa berintegrasi dengan aplikasi-aplikasi sebelumnya atau aplikasi yang lain. Keamanannya juga itu harus dipikirkan. Persyaratan untuk toko bergerak WAP. Kalau toko tradisional itu kan ada rak-rak ya, produk disusun di rak, lalu kita melihat kemudian memilih serta membayar ya, membeli serta membayar dengan menggunakan kredit debit, cek ataupun uang tunai. Lalu barang-barang dibawa pulang itu kalau toko tradisionalnya. Bagaimana toko bergerak? Toko bergerak ini adalah maksudnya toko online. Toko online ini harus dapat memfasilitasi semua. Jadi di dalam aplikasi tersebut harus dapat dilihat bagaimana produk-produknya, gambarnya, aslinya, ukurannya, detailnya, lalu harganya, kemudian dapat dimasukkan ke keranjang, setelah itu dapat dibayar dan dapat dikirim di rumah yang beli tersebut, rumah si pembeli. Itu namanya toko bergerak. Menikmati belanja di toko bergerak. Ini ya, tadi yang saya bilang ya, ada produk ini harus ada detailnya, harganya, dan harus bisa bertanya ke penjual. Yang kedua ada gerobak belanja. Gerobak belanja ini maksudnya ya keranjang belanja. Lalu ada pilihan pembayaran. Pilihan pembayaran ini mungkin bisa transfer atau virtual account atau yang lain, atau Pay, GoPay, ShopeePay atau apalah. Lalu yang keempat adalah pengiriman sampai aman di rumah. Tugas sebagai developer ini adalah pengembang si aplikasi. Apa sih tugasnya? Tugasnya adalah dia harus menyediakan berbagai fungsionalitas dalam toko bergerak. Jadi semua yang dibutuhkan di dalam toko offline seperti tadi, melihat produk, lalu membeli produk, lalu membayar dan mengirim, itu harus ada fungsionalitasnya, harus ada menunya di dalam aplikasi yang akan dibuat si developer ini. Dan perhatikan tadi yang saya bilang, sederhana dan cepat, juga mudah, juga aman. Itu saja yang dibutuhkan. Arsitektur toko bergerak. Nah, ini ada arsitektur, ada dua, ada lapisan tengah, biasanya itu mengandung logika-logika bisnis atau business logic, seperti logika-logika seperti programming ya, CSS, PHP, ASP, JSP, lalu JavaScript, Servlet, Java Bean, dan lain-lain. Itu lapisan tengahnya. Ada lagi yang namanya lapisan database, ini di bagian ujung belakang, yang memegang peranan penting karena semua data atau inventaris ada di sini. Ada data produk, ada data pelanggan, lalu ada data semuanya, pokoknya komplit database ini. Nah, ini arsitektur toko bergerak dengan menggunakan teknologi Java. Ini ada JSP Servlet Engine, ada web server namanya. Nah, ini yang tengah ya, semua yang berhubungan dengan logik
presentation, business, data, ini logic semua. Lalu yang paling ujung itu adalah database. Lalu dapat diakses oleh si klien. Klien ini contohnya pembeli. Nah, ada namanya Java Servlet. Java Servlet ini yang tadi aja JSP Servlet Engine. Java Servlet ini adalah program aplikasi kecil yang dapat memproses permintaan HTTP atau HTTP request dan membangun respon HTTP response secara programatik, itu Java Servlet. Ada juga yang namanya CGI dan JSP selain Servlet ya. Tapi kalau JSP hanya naskah saja, jadi tidak ada logikanya, algoritmanya ya, seperti PHP. Dia hanya ada HTML, XML, tambahan bahasa, tak-tak sedikit. JSP agar halamannya lebih dinamis. Dinamis ini adalah bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ada juga satu lagi namanya Java Bean, tadi selain Java Servlet. Ini juga terdistribusi pada Java, berfungsi sebagai komponen yang dapat dipergunakan ulang oleh program atau software lain dan bebas dari platform yang digunakan. Biasanya fungsionalitasnya, komponennya bernama COM atau COM, yang digunakan dalam pemrograman berbasis Windows. Ini Java Bean ya. Kalian punya kan biasanya Java Bean berbasis Windows. Nah, ini langkahnya adalah Servlet, JSP atau Java Bean mengakses database. Setelah itu membangun katalog produk ini ditampilkan. Setelah itu si pelanggan melihat produk, lalu setelah melihat menambahkan produk ke keranjang belanja dan dia transfer. Kalau sudah terkonfirmasi bahwa transfernya sudah benar oleh admin, maka dilakukan pengirimannya. Logika bisnis akan memonitor setiap produk yang sudah terjual. Jadi ketika stok sudah nol, itu akan bertambah sendiri dan si penjual ini akan langsung belanja. Jadi buatlah aplikasi itu yang mengetahui stok secara otomatis. Jadi jangan kita mengetahui stok secara manual ya. Jadi kalau memang sudah kritis, misalkan stoknya sudah 1 atau 2, itu ada warningnya. Lalu juga logika bisnis dapat merekam kebiasaan pelanggan yang sering mengunjungi situs. Misalkan saya sering mengunjungi situs dari baju, maka si aplikasi tersebut, contohnya Shopee atau Tokopedia, itu dapat menampilkan baju-baju yang saya inginkan, atau menampilkan selain baju mungkin pasangannya celana atau rok, atau menampilkan jilbab. Nah, itu yang berhubungan dengan baju. Tugas yang kedua adalah tadi ya yang sudah saya jelaskan. Yang pertama, hanya 2 nomor saja. Yang pertama yaitu sebutkan contoh smart city yang berbasis IT. Tadi sudah saya sebutkan di awal ya. Contoh smart city. Lalu yang kedua, apa tujuan smart city? Tadi juga saya sudah sebutkan di awal. Tujuan smart city. 3 nomor saja deh, satu lagi. Yang ketiga adalah sebutkan proses bisnis dari penjualan online atau toko bergerak. Bagaimana proses bisnisnya dari melihat produk sampai dilakukan pengiriman yang tadi sudah saya sebutkan semua. Jadi jawaban ini harus sesuai apa yang sudah saya jelaskan, harus sangat sesuai ya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.